Logitech apaan nih? Kok bentuknya sama kayak yang kemarin? Halo semua, Jun di mana? Logitech nih emang nggak ada habis-habisnya ya. Dari zaman dulu kita kalau mau nyari mouse, keyboard, speaker dan sampai sekarang headset itu kayaknya modelnya keluar terus yang baru gitu ya. Sampai kita kadang-kadang bingung mau pilih yang mana. Habis beli kok tiba-tiba keluar lagi yang baru. Nah, kali ini Logitech ngeluarin lagi produk headset yang secara bentuk hampir mirip dengan beberapa produk yang udah mereka rilis sebelumnya. Ini adalah Logitech G535 yang secara bentuk benar-benar mirip dengan yang barusan udah pernah saya review kalau nggak salah ya, yang G335. Kemudian ada lagi G733 dan ada lagi G435. Bentuknya hampir mirip semua. Bingung nggak loh? Tapi yang pasti kita abaikan dulu aja model-model lainnya. Kita fokus aja ke Logitech G535 ini. Secara desain dia masih menggunakan konsep bobot yang ringan. Jadi Logitech G535 ini masih menggunakan headband model frame plastik doang yang lentur kayak gini. Kemudian dikasih tambahan kain kolor di bagian bawahnya. Di sini mekanisme pengaturan panjang pendek headband ada dua. Yang pertama dari slider yang nempel di ear cup-nya, dan kedua dari kolornya yang bisa diatur juga posisinya. Dan desain ini memang terbukti nyaman di kepala, karena bagian yang nempel di kepala kita bukanlah bagian frame yang keras, melainkan kain kolornya ini. Ditambah lagi secara bobot dia cuma 236 gram menurut speknya dan tidak terlalu berat di kepala. Setelah nempel di telinga, headset ini juga tidak terasa terlalu keras gitu ya klemnya. Jadi nggak bikin pusing dan nyaman banget untuk dipakai lama-lama. Air cushionnya dari bahan fabric dan saat dipakai memang suara luar bocor sih dan bisa kita dengerin. Tapi buat saya justru ini yang cocok. Karena saat pakai headset kita nggak jadi budek gitu ya. Jadi kalau dipanggil masih denger lah. Build-nya sendiri nggak jauh beda dari headset lain yang udah saya sebutin tadi. Material yang mendominasi adalah plastik, tapi plastiknya tidak terasa seperti plastik murahan. Ya jelas lah, karena secara harga nggak bisa dibilang murah juga. Semua kontrol terletak di ear cup bagian kiri dan itu pun nggak terlalu banyak. Cuma ada tombol power, LED indikator, dan volume roller, sama colokan USB-C. Mikrofon yang nempel di sini nggak bisa dicopot tapi bisa di-adjust naik turun yang sekaligus berfungsi sebagai mute dan unmute. Tangkai mic-nya sendiri fleksibel dan bisa ditekuk-tekuk. Tidak ada RGB di sini dan menurut saya itu adalah hal yang bagus untuk sebuah wireless headset karena akan menghemat baterai. Dan terbukti, baterainya secara spesifikasi bisa bertahan hingga 33 jam pemakaian. Dan kalau bicara tentang wireless, Logitech G535 ini udah menggunakan teknologi Lightspeed-nya Logitech dan berarti hampir tidak ada delay walaupun nggak pakai kabel. Cuma sayangnya di sini tidak ada mode Bluetooth. Jadi kalau kamu butuh untuk bisa dikonekin ke HP atau ke tablet, ya sayang sekali di sini nggak bisa. Dan kalau namanya device wireless yang punya Bluetooth itu biasanya juga punya daya tahan baterai yang lebih panjang. Tapi sekali lagi nggak ada di G535 ini. Dan di headset ini juga nggak ada mode wired. Jadi colokan USB yang tadi kita lihat itu fungsinya hanya untuk ngecas doang. Dan ini bakal jadi sedikit ribet kalau seandainya kamu kehabisan baterai pas lagi main. Berarti kamu harus nyolokin dua USB. Satu untuk dongle, satu untuk ngecas. Dan ini akan jadi masalah buat kamu yang pakai laptop di mana colokan USB-nya terbatas. Jadi jangan lupa kalau pakai laptop, siapin juga USB hub-nya. Logitech G535 ini menggunakan driver 40 mm tapi hanya dengan mode stereo aja. Tidak ada surround sound 7.1 atau 5.1. Saat dites, fitur stereonya berfungsi dengan sempurna dan waktu dipakai untuk ngegame, dia bisa menangkap detil suara di dalam gamenya dengan sangat baik. Sebenarnya sih untuk headset kita nggak perlu terlalu ngejar fitur surround sound. Karena yang pertama, tidak semua game dan aplikasi mensupport surround sound. Dan yang kedua, untuk program dan aplikasi yang nggak support tadi, kalau kita paksakan untuk surround soundnya aktif, malah justru suaranya bisa terdengar cacat. Tapi sebaliknya, kalau ada aplikasi yang support surround sound, tapi headsetnya cuma stereo, dia tetap akan bisa berfungsi dengan sempurna. Untuk kualitas audionya sendiri, menurut penilaian pribadi saya, udah cukup lah. By default, Logitech G535 ini terbilang flat untuk telinga saya. Bassnya nggak terlalu nendang dan treble-nya pun nggak terlalu tinggi. Terdengar balance yang nantinya masih bisa kita rubah lagi lewat setting equalizer yang ada di software Logitech G Hub.
Cuma tentang softwarenya nih, entah kenapa begitu diinstal malah bikin volume headsetnya jadi lebih kecil dari seharusnya. Jadi kalau misal kamu nggak berencana untuk merubah setting apapun dari headset ini, nggak usah install G-Hub juga nggak masalah. Kecuali kalau kamu pakai peripheral lain dari Logitech yang mengharuskan kamu untuk install Logitech. Cuma nggak masalah, karena perbedaan volumenya tadi nggak terlalu banyak gitu ya, yang sampai bikin kita nggak bisa dengerin suara dari headset ini. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas mikrofonnya. Nah, sekarang ini adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari Logitech G535. Ini direkam pakai Audacity, software gratisan gitu ya. Dan ceritanya di mikrofon ini udah ada fitur noise cancellation dan juga udah Discord certified. Jadi kalau kamu mau pakai untuk Discordan gitu ya, atau mungkin untuk keperluan yang hampir sama, ya bisa dipastikan bahwa kualitasnya ini udah sangat bagus. Jadi udah memenuhi standar lah ya yang ditentukan oleh Discord gitu, dibandingin sama headset yang mungkin nggak punya sertifikasi itu tadi. Dan seperti tadi saya bilang bahwa dia ini bisa, tangkainya bisa ditekuk-tekuk gini ya. Jadi disesuaikan dengan bentuk muka kamu. Terus dia hanya bisa dipakai kalau dalam kondisi turun. Jadi kalau dinaikin dia akan mute. Dan nanti kalau kamu naikin dan turunin itu akan ada suara indikatornya yang menyatakan bahwa oh dia lagi mute dan dia lagi unmute. Dan ini bagus banget karena kita jadi bisa yakin bahwa mikrofonnya ini sedang dalam kondisi apa. Apakah waktu dinaikin itu dia udah aktif mute-nya atau belum? Itu kita bisa tahu. Dan yang saya suka dari Logitech ini adalah suara indikatornya, baik yang mute unmute maupun yang nyalain dan matiin headsetnya, itu hanya sekedar suara indikator doang. Jadi bukan suara orang. Kadang kan kalau kita beli headset atau speaker yang OEM Cina gitu ya, itu kan ada suara orangnya, headset on dan segala macam yang logatnya agak-agak aneh. Nah, untungnya Logitech nggak kayak gitu, bre. Overall Logitech G535 ini ya kalau dipakai di kepala itu bener-bener nyaman dan secara kualitas audionya juga sudah cukup lumayan lah ya. Dan buat kamu yang lagi hunting headset, terutama para penggemar Logitech, mungkin dengan bertambahnya satu lini produk baru ini akan menambah kebingungan kamu secara beberapa produk yang sebelumnya bentuknya hampir mirip-mirip. Tapi nggak usah khawatir karena kalau kamu perhatikan dia benar-benar ada perbedaan yang nantinya akan bisa cocok atau nggak cocok dengan kebutuhan kita masing-masing. Contoh Logitech G335 yang kemarin udah saya review itu adalah versi wired sebenarnya dari 535. Jadi kalau kamu butuh yang wired dan harganya sedikit miring gitu ya dan modelnya seperti ini, ambil 335. Tapi kalau kamu pengen cari yang wireless, ambil ini. Terus kalau dibandingin sama G733, bentuknya memang hampir mirip. Tapi sebenarnya secara ukuran 535 ini sedikit lebih kecil dan di sini mic-nya nggak bisa dicopot dan nggak ada lampunya juga. Dan dari sini aja kita bisa lihat sebenarnya mana sih yang cocok dengan kebutuhan kita. Dan kalau menurut kamu Logitech G535 ini adalah yang paling cocok, langsung aja kamu klik link yang ada di bawah.